Karena Indonesia dan Southeast Asia market MOBA tuh gede banget. Cuma kebanyakan MOBA-nya di kita ini kan fokusnya memang di game yang sudah kayak existing kan. Yes. Dengan style mereka gitu. Nah, kita lagi pengen bawa sesuatu yang baru, fast pace, anime style gitu dan VFX-nya yang asik gitu kan. Dalam waktu 5 menit juga udah bisa main satu game kayak gitu. Sebenarnya ngebangun community itu kayak gimana sih? Gue bilang pada dasar community itu nggak loyal. Yes, bener. Ya kan? Bener. Tapi community itu bisa ngebangun fondasi yang buat community itu akan datang lagi. Lu berapa Nal kalau di Mobile Legends beli skin? Kayaknya habis 2 juta. Kalau Ragnarok sih dulu. Ya kan zaman Ragnarok kan dulu ya spendingnya banyak banget sih. Hah? Oh ya? Oh iya udah banyak. Nah cuman ntar kita pindahnya ke Skuya. Amin. Iya, pindahnya ke Skuya dong. Karena skinnya pasti banyak banget juga di situ ya kan. Bro Joshua, apa kabar? Halo Mas Lai, kabar baik. Kabar baik ya. Kita udah lama ya nggak ketemu ya. Iya, kapan nih Terakhir kayaknya tahun lalu. Iya, tahun berasa lalu. ya. Sekarang gua ngikutin banget sebenarnya gua sama Skuya ini. Thank you. Sampai akhirnya kemarin lu ke Mandalika ya. Iya, betul. Ngurusin event. Tapi sebelum situ kan banyak banget sebenarnya rentetan acara yang udah lu lakukan. Ya kan selama setahun kemarin sampai dengan sekarang. Sebelum kita ke acara itu tuh gue mau ngenalin dulu sama teman-teman. Guys, di sini ada CEO-nya Skuya, namanya Bro Joshua. Nah, kebetulan dia itu memang membuat satu platform GameFi berarti ya. GameFi dan juga Metaverse. Nah, mungkin boleh nggak sedikit dikenalin sama teman-teman apa sih sebenarnya Skuya ini? Jadi kalau dalam satu statement mungkin Skuya itu adalah community born anime gaming universe. Jadi kita lagi ngebangun universe anime baru di mana di sana tuh ada gamenya, kita lagi bangun mobile RPG, ada community-nya, ada lifestyle app. Terus kita lagi ada marketplace juga gitu. Sama sekarang kita lagi masuk ke racing juga gitu. Lagi masuk ke racing. Yes. Kalau marketplace berarti apa? NFT? Buat game item betul. Oh, oke, untuk game item. Oke, cocok. Nah, kemarin kan gue lihat kemarin lu ke Dubai. Token betul. 2049. Sebenarnya gue belum pernah ke token 2049. Siap. Jadi program apa sebenarnya yang lu lakuin di token 2049? Gue nonton podcast lu yang sama orang Arab, siapa namanya itu? El Zabum. El Zabum itu. Nah, lu ngapain waktu itu di token 2049? Gue ke main event juga, cuma waktu gue kesana sebenarnya lebih kayak ketemu investor, terus habis itu memang diundang juga untuk ngisi di sana kan. Podcast Elja tuh juga kebetulan kayak founder-founder di Web3 yang di global lah sama Dubai diajak ke sana gitu. Jadi lebih memang gitu sih kayak catch up sama people aja di sana. Oh, oke. Ada orang sini yang lu temu sana? Ada kebetulan sama Andreas Tobing kita banjir bareng. Oh gitu? Iya. Oh iya, katanya banjir sini. Iya. Gue masih nih. Nah, belangnya masih tuh. Serius? Iya, ya Allah, itu panas banget. Jadi karena banjir, jadi nggak bisa nggak bisa pakai kendaraan. Jadi semua transportasi off waktu itu. Selama 2 hari kurang lebih. Jadi akhirnya mesti pakai yang ada sepeda gitu. Ya, gue pulang sepeda? Iya, soalnya gue tanggal 16 nyampe udah langsung banjir. Tapi malamnya gue langsung podcast. Nah, gue pindah ke hotel lain. Terus tanggal 17-nya kan gue mau balik ke hotel gue. Nah itu gue naik sepeda, gue 2 jam di tengah banjir dan panas gitu. Serius? 2 jam? Yoi. Astagfirullahaladzim. Itu berarti lu berangkat sendiri? Dari Skuya sendiri. Dari Skuya sendiri. Nah itu perjalanan dari hotel pindah ke hotel 2 jam itu juga sendiri? Sendiri. Serius? Tengah jalan baru gue ketemu sama Andreas Tobing, dia bilang seru ya gue juga gak bisa ke event. Soalnya event pada orang gak bisa ke event juga. Oke. Berarti event tetap jalan apa gimana kemarin? Kalau side event banyak yang pindah waktu. Pindah waktu. Iya. Tapi keseruannya seenggaknya di situ lah ya. Jadi keinget memorable kan ya. Memorable ya. Nah, selain berarti kemarin ke token 2049, terus gue ngeliat juga kemarin lu ada acara di Mandalika. Nah, ini gue sebenarnya menarik banget karena setahu gue karakter Skuya itu kan ada Starla, ada Shin, terus ada Ramen ya kan. Terus juga ada siapa namanya Tofu kan. Nah, gue nggak pernah lihat namanya Snora. Lu inget juga ya karakter Skuya? Nggak inget banget sih sebenarnya, cuma beberapa. Nah, gue penasaran nih sebenarnya nama Snora tuh dari mana gitu loh.
Senora ini itu pertanyaan bagus banget sih. Jadi itu kolaborasi IP kita sama Radical Motorsport. Ini jadi racing company, perusahaan mobil balap manufaktur dari Inggris. Nah, mereka lagi buka ke Indonesia. Nah, di sana waktu itu kita ngobrol, kita lagi pengen bikin sesuatu yang memang beda gitu loh. Karena kalau gue nanya sama lu kan, lu kan bisa ngeliat advertising misalnya, ads muncul di social media, berapa detik lu skip? Berapa detik? Kayaknya 5-10 deh. Wah, lu baik banget emang. Gue terakhir kayak misalnya kita survei, biasa rata-rata di bawah 3 detik bro. Gitu, jadi mereka nggak ngeliat aja udah skip. Kecuali kayak dalam 1 detik tuh bisa membuat mereka tertarik. Ya benar-benar. Gitu, artinya kan berarti brand sekarang spending for something yang di skip orang. Ya kan? Bener. Nah, di situ kita ngeliat dari Radical juga mereka ngobrol gitu. Pengen nih kita ngobrol buat sesuatu yang baru gitu. Nah, di sana lah Sequoia memang goalnya adalah bisa, gue juga background brand consultant. Jadi memang hobinya buat marketing yang unik gitu. Nah, jadi di sanalah kita coba ngebuat IP baru, Senora, which is karakter yang bakal ada di game Sequoia juga. Senora tuh datang dari Nora tuh kan distributornya daripada Radical yang di Indonesia, yang pegang license Radical Indonesia gitu. Namanya Nora. PT Nora gitu. Nah, C-nya dari Sequoia. Ya, keren. Jadi Senora. Gitu. Paham. Jadi penggabungan antara Sequoia dan juga Nora itu ya. Nah, itu roadmap-nya maksudnya mau diapain? Apakah ntar di dalam si Sequoia-nya itu berbentuk human kah? Atau berbentuk mobil ntar jadi sih? Jadi yang pertama sih kita kemarin manifestasikan jadi ada mobil balap dengan tema skinnya anime gitu kan. Iya benar. Itu mobil lebih cepat daripada supercar bro. Gitu, jadi mobilnya itu memang biasa dipakai sama F1 untuk training. Gitu, jadi mobilnya memang super cepat. Yang pertama yang kita memang goalnya adalah kita bisa membuat manifestasi real nih bahwa ternyata dari gaming, Web3 dan juga racing itu bisa jadi satu kolaborasi baru. Nah, itu yang pertama. Jadi udah kelihatan nih bentuknya gitu kan. Yang kedua adalah nanti dari segi integrasi Web3. Jadi misalnya orang-orang ntar ketika mereka mau menggunakan mobil itu, jadi siapa aja boleh jadi racing nih, kita mau belajar nanti simulator terus sudah bisa lulus dan mau racing di situ bisa. Ya menarik. Ya gitu, dan itu ketika ntar sudah selesai racing bakal ada kayak sertifikat tuh semua based on dari digital asset yang kita buat di blockchain. Kalau untuk ikut racingnya itu berarti for free? Enggak, ada biayanya. Ada biayanya. Gitu. Ada step-stepnya ya. Betul. Itu berarti belum launching? Sekarang sudah bisa. Sekarang udah bisa. Udah. Jadi di racing community kemarin gue dengar memang cukup hype juga karena mobilnya mobil anime di Indonesia nggak terlalu banyak gitu. Iya benar. Gitu. Kadang kan kalau sekarang mobil anime apalagi kita mainnya apa sih? NASCAR paling ya. NASCAR terus Gran Turismo kan graffiti ya kan. Betul. Karena influencer memang Pimp My Ride dulu. Nah kalau yang kayak anime ini kayaknya baru banget ya. Baru banget ya. Terus ntar itu mobil mau dipakai buat racing. Nah, yang ketiga memang kita lagi plan. Ini gue spill dikit sih. Jadi kita rencana yang bakal bikin kayak mendukung sport tourism. Kemarin dari Radical waktu kita launch juga dari Pak Sandiaga Uno juga memberikan blessing lah ya untuk mendukung sport tourism di Indonesia, terutama di Mandalika. Gitu. Jadi mobil ini bakal jadi salah satu momentum utama untuk kita bisa bikin racing cup di situ. Racing cup, tarafnya internasional. Kita bisa bilang bisa internasional, bisa join. Wah, gila. Berarti bisa ngenalin brand Indonesia di luar juga ya kayak gitu. Betul. Dan tentunya yang spirit paling utamanya sih kalau gue lihat kan kita berarti mencakup 3 daripada market ya. Racing, Web3, gaming. Jadi yang pertama dari segi racing itu bisa meningkatkan semangat daripada Indonesia nih, karena sebenarnya racer Indonesia juga jago. Gitu. Tapi kan banyak kan MotoGP-nya nih, bukan yang ke mobil balap. Nah, yang kedua juga kita bisa meningkatkan dari segi Web3, adopsi ini nggak cuma kita bicara tentang adopsi yang nggak kelihatan. Gitu, tapi memang udah langsung ada di project nyata, di lifestyle hal gitu ya. Dan yang terakhir dari segi gaming, nah itu mobilnya juga bakal ada ntar versi metaverse-nya bakal ada di Sequoia juga. Mobilnya ada di dalam Sequoia? Betul, jadi ntar di gamenya Sequoia yang di mobile, itu ntar juga kita bisa ngeliat ada mobil Senora ini. Itu bisa dipakai? Sekarang bakal showcase dulu. Iya. Kalau pakai kita bakal lihat nanti ke depan. Kalau plannya ada, tapi kalau belum dalam roadmap gue belum bilang. Tapi itu eksklusif item banget lah ya. Betul. Benar. Nah, berarti dari rentetan acara ini itu kan adalah hasil dari
gua anggap ya, karena gua nganalisa gini. Lu itu sempat kemarin berhasil migrasi berarti kan ya? Ya. Dari BSC. Ya dari BNB ke dari Ethereum. BNB ke Ethereum. Yes. Ya kan? Yang sekarang terjadi adalah rentetan dari hasil yang tersebut. Ini sekarang market cap berapa? Kayaknya sekitar 750-800 kayaknya. 750-800. Untuk yang circulating. Oh, untuk yang circulatingnya. Sudah di listing di? Di top 11 ya, top 11 sama top 10, jadi di Gate sama di Maxi. Lagi ongoing, bakal ke Exchange Indonesia juga. Oh, lagi Exchange Indonesia. Yeah. Berarti belum bisa di-spill nih ya? Iya, soon lah, soon. Nah, soon ya. Yeah. Nih Ronald senang banget kalau nyari yang listing kayak gini. Nah, berarti oke, barusan itu berarti Uniswap, Maxi, Git.io, ya kan yang sudah ada. Nah, rencana di Indonesia berarti akan listing soon, ya kan? Di 2 exchange Indonesia. Di 2 exchange Indonesia. Biasanya nih, kalau untuk Metaverse dan GameFi ini kan nggak hanya Sukuya aja yang sebagai digital currency-nya. Nah, di dalam si Sukuyanya ada apa namanya in-app berarti ya? Ada in-app currency, in-game currency-nya? Ada. Ada namanya Star sama Moon. Star sama Moon, oke. Ya, jadi Star Moon, tapi itu lebih kayak earn only currency sama in-game to fiat to in-game currency. Oh, oke, ya. Kalau Mobile Legends tuh gampangnya kayak ada diamond sama ada gold. Iya, diamond sama goldnya. Oke, anggapannya poin lah ya. Yeah. Oh, oke. Nah, itu bisa ditukarkan ke Sukuya apa enggak? Kalau dari Moon-nya bisa. Oh, dari Moon-nya bisa. Ya. Yeah. Oh, banding berapa? Itu bakal ngikutin fluktuasi daripada Sky-A-nya sih. Oh, oke. Cuma yang pasti dari Moon-nya kita kan udah ada nih, misalnya dia bisa beli satu Moon tuh Rp10.000 misalnya gitu kan. Oke. Nah, ntar itu bisa di-convert ke Sky-A juga. Oh, oke. Nanti itu convertnya lewat? Langsung di dalam in-game. Keren nah. Langsung integrasi itu. Ini sekarang tuh udah ini kan berarti udah launching kan? Kalau gamenya yang udah untuk quality e-sport ya, bisa dipakai buat e-sport akhir tahun ini. Untuk akhir tahun ini? Yang di mobile? Yang di mobile. Berarti yang PC Metaverse belum ya? Yang PC sekarang pre-alpha udah bisa dicoba. Oh, pre-alpha udah bisa dicoba? Yeah. Gue tuh udah pernah nyobain waktu itu, tahun lalu ya? Tahun lalu gue udah pernah nyobain, itu seru banget seriusan. Gue tuh kayak ngerasa main kayak Genshin Impact. Oke, siap. Kayak Genshin Impact. RPG. Ya, RPG. Jadi feel yang kayak gitunya keren banget. Nah, berarti kalau yang di aplikasi sama yang nanti di PC, itu user bisa ketemu? Goalnya nanti ke sana. Oke. Cuma kita sekarang ini ngembangin sebenarnya 2 game yang terpisah, tapi dia masih terhubung gitu. Jadi satu ntar yang di mobile itu buat yang MOBA gamenya. Oke. Karena Indonesia dan Southeast Asia market MOBA tuh gede banget. Cuma kebanyakan MOBA-nya di kita ini kan fokusnya memang di game yang sudah kayak existing kan. Yes. Dengan style mereka gitu. Yeah. Nah, kita lagi pengen bawa sesuatu yang baru, fast pace, anime style gitu, dan VFX-nya yang asik gitu kan. Dalam waktu 5 menit juga udah bisa main satu game kayak gitu. Oke, 5 versus 5. Kita bikinnya 3 versus 3 jadinya. Lebih cepat dong berarti ritmenya. Lebih cepat lagi, tapi dalam waktu 5 menit. Jadi kayak kan lo generasi apa ya, Fai? Gua kita seangkatan kita seangkatan sama sih berarti anggapan yang lebih muda dari kita. Iya. Itu udah biasa dengan yang segala sesuatu atensi kan cepet ya. Iya. Jadi kayak lihat konten banyak gitu. Jadi mereka terbiasa dengan sesuatu yang serba cepet. Iya. Gitu. Nah, kita kalau misalnya mau masuk ke mereka, ke kita dengan cara main yang sudah ada sekarang itu bakal challenging karena MOBA 15 menit dan Battle Royale 30 menit udah ada championnya. Oke, benar. Tapi yang 5 menit belum ada championnya. Oh, oke, ya. Ya, nangkep. Gitu. Jadi itu goal kita kenapa yang ke mobile tuh di MOBA. Tapi ntar yang di PC kita bakal fokusnya tuh ke ARPG dengan triple A quality gitu. Oh, oke. Ini seru sih sumpah. Nal, lu harus nyobain ntar, Nal. Apa? Iya, triple A. Iya. Nah, berarti nanti launching akhir tahun ini. Akhir tahun ini untuk yang MOBA. Untuk yang MOBA ya. Berapa karakter? Yang itu aja? Rencana karakter bakal keluar sekitar 8-10 dulu. 8-10. Berarti yang ada di pitch deck itu ada penambahan. Kalau sekarang kan yang di website tuh keluar kurang lebih ada 15 ya. Oh iya, oke. Nah, kita bakal ambil 10 dulu. Oke. Ya, jadi yang lain ntar bertahap gitu. Sama role masing-masing ya, ada magician dan segala macamnya. Cuma bentuknya lucu banget anime nah. Serius tau anime ya. Iya. Nah, ntar item-item gitu bisa dijual belikan melalui NFT nanti.
Iya, cuma kita kasih 2 pilihan. Kalau misalnya mereka memang mau beli langsung di dalam in-game bisa kayak just normal game gitu. Karena menurut gua kadang yang bikin kita jadi susah untuk masuk ke dalam gamers gitu kan. Itu kalau kita bawa istilah yang terlalu kompleks gitu ya, atau terlalu seksi lah. Gitu kan. Nah, jadi kita mau ngebawa sesuatu yang lebih simple buat mereka. Intinya ini game baru dengan psikologi yang cocok dengan mereka, main aja seru. Nanti kalau memang ke depan mereka makin deep dive gitu kan, oh ternyata barangnya gue bisa dapet dengan cara ini gitu ya. Itu yang bakal nyambung ke marketplace kita. Gue kayak merasakan sebenarnya dengan metaverse. Ini masuknya ke metaverse bukan sih metaverse ya berarti? Gua bilangnya MOBA RPG gitu ya. Oh iya, MOBA RPG itu digabungkan dengan Web3 kan berarti ada satu benefit lain yang bisa ditawarkan ke market kan. Sedangkan kalau kita lihat MMORPG sekarang itu ya kalau bis menang ya menang aja gitu kan, cuma dapat rank naik rank aja. Nah, kalau di Sequoia sendiri nantinya itu gimana? Apakah ntar dapat token kah, apa dapat poin kah? Kita untuk ekonominya yang pasti kalau dari segi leaderboard naik ranking itu tetap ada. Cuma kita dari segi ekonomi ada buat turnamen gitu kan, buat mereka bisa dapat reward yang di dalam in game juga. Yang kedua ada juga dari segi streamer ekonomi. Gitu. Jadi kita bakal ngedukung orang-orang untuk bisa streaming ketika mereka main game. Gitu. Streamingnya di mana aja platformnya maksudnya? Platformnya di mana aja, dan mereka bisa ngebuka kayak streaming channel untuk mereka bisa dapat tip. Nah, tipnya tuh bisa dalam bentuk token ya. Itu menarik banget sih. Betul. Yang terakhir ada guild building, karena kan Sequoia ini community born, sehingga kita memang bakal fokusin untuk ada guild juga, sehingga mereka bisa ngebangun kayak komunitas mereka juga di situ. Komunitas mereka juga. Ini kan menjadi proses yang sangat panjang banget ya untuk Sequoia. Lumayan, 2 tahun ya. 2 tahun ya. Dan kemarin pun gue ngeliat lu ikut program inkubasinya ICP. Iya kan. Nah, gue tertarik banget sih karena gue belum pernah ikut program inkubator. Lu program seperti itu apa aja sih agendanya kalau boleh tahu? Kita jadi total ikut kalau inkubasi ada beberapa sebelumnya beberapa ya. Mungkin gue highlight 2 aja yang terakhir ya. Yang pertama kan terakhir yang di highlight mungkin ICP November kemarin. Itu kita kebetulan memang dari nilai-nilai kita dinilai cukup bagus, jadi kita bisa jadi keluar sebagai peringkat pertama gitu. Dia ada 7 minggu untuk kayak semakin mendetailkan dari segi tokenomics, gaming, produknya gimana, timnya gimana gitu sih. Jadi kayak lebih ke intensif seperti itu. Tapi yang kedua, gue sama Singularity DAO, which is sekarang gabung kan jadi ASI ya. Mereka sekarang jadi AI mega company terbesar di Web3. Bener. Nah, dari ARM Singularity DAO itu yang inkubasi kita dari Januari kemarin. Januari 2024 ini. Nah, itu menurut gue lebih intens lagi sih. Jadi benar-benar dibantu lebih deep dive tentang gimana cara kita untuk bisa tap in ke market gitu kan. Memikirkan sesuatu yang memang lebih long term kayak gitu kan, untuk bisa ngebangun sesuatu yang benar-benar memberikan benefit. Gitu. Dan kita racing juga dibantu sama Singularity DAO. Dibantu sama Singularity DAO ya. Betul. Nah, berarti perjalanan lu selama ini menjalani Sequoia itu kompleksitasnya emang sangat tinggi juga kan ya. Lumayan ya. Dan lu juga sempat dulu itu pernah cerita sama gue bahwa ngebangun Sequoia kan dari masa keterpurukan. Kan. Dan mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu tentang hal itu. Nah, ini kan bisa menjadi kisah inspiratif buat teman-teman yang memang juga sedang jalan di dunia startup, apalagi yang lagi merintis, bareng-bareng merintis kan. Nah, kira-kira dari sisi lu menjalani bisnis di industri ini, apa tips and tricks yang bisa lu share ke teman-teman? Jadi memang kayak Sequoia itu kan lahirnya Februari 2022. Dimana pada saat itu ini kayak just another meme project yang orang buat dan terus gak dilanjutin. Gitu sama developernya, dan akhirnya kita GGWP prefer untuk let's take it. Jadi waktu itu belum ada apapun, hanya kayak just an idea. An idea yang kayak nggak jadi seperti itu. Kita take over dan itulah sampai jadi Sequoia seperti sekarang gitu. Jadi dari satu community sekarang lebih ke 130 plus community yang tergabung di network kita. Nah, kalau ditanya bagaimana prosesnya dan apa yang perlu kita sebagai entrepreneurs ya, entrepreneurs dan apalagi communitypreneurs, kita bangun bareng-bareng community gitu ya. Itu apa yang perlu kita perhatikan? Menurut gue sih yang pertama adalah semangat tuh nggak bakal bisa ngebawa kita sejauh aksi kita.
Oh, oke. Gitu. Jadi kita boleh punya semangat, tapi semangat tuh kadang bisa naik turun. Yes, benar. Ya kan? Oh, gue lagi semangat nih bulan ini, gitu, lagi bull gitu, toto bear market, gitu kan. Oke, bisa naik turun lah. Iya, benar. Karena kan emosi tergantung manusia. Emosi siklusnya juga ya kan. Betul. Termasuk dari community juga bisa gitu. Iya, community itu bisa come and go. Kemarin gue habis dari Ama juga ada yang nanya. Sebenarnya ngebangun community itu kayak gimana sih? Gue bilang pada dasar community itu nggak loyal. Yes, benar. Ya kan? Benar. Tapi community itu bisa ngebangun fondasi yang buat community itu akan datang lagi. Oke. Gitu. Jadi yang penting tuh ngebangun fondasi juga di community. Jadi yang pertama tadi dari semangat itu bakal bisa lebih jauh ketika kita punya aksinya. Dan terpenting aksi kita per hari itu kayak gimana tuh untuk ngebangun. Gitu. Jadi itu kayak bentuk proof komitmen kita dan semangat yang lebih nyata sih daripada semangat dalam bentuk emosi. Ya gue bilang semangat dalam bentuk aksi. Yang kedua adalah ketika kita ngebangun sama community, perlu tahu bahwa community itu punya hak untuk datang dan pergi. Tapi yang kita perlu make sure adalah value fondasi daripada community rumahnya ini seperti apa. Kalau gue istilahnya kayak, kalau misalnya ada satu bangunan gitu, kita lagi ngebangun nih bangunan buat community gitu kan. Jadi orang bisa datang dan pergi. Kalau misalnya itu kita mau bangun yang positif, kita mau bangun yang memang penuh dengan aksi gitu kan. Hal seperti itu yang bakal ngebuat mereka mau datang baik lagi. Yang terpenting adalah ketika mereka datang, value itu tetap sama. Iya, benar. Gitu. Jadi itu yang akan membawa mereka jadi makin kuat dan makin besar. Kayak benar. Karena menurut gue itu haknya orang untuk mereka mau datang dan pergi, tapi hak mereka juga untuk bisa ngebawa orang lain untuk datang bersama dengan kita. Cuman kalau gue ngeliat di grup Telegram pun, guys, lu pada kalau misal kamu masuk ke grup Telegramnya Sekuya itu boleh banget loh, karena itu sangat terbuka ya. Oh iya, boleh banget. Terbuka banget, dan di situ tuh banyak banget teman-teman yang nggak cuma Captain doang yang sharing tentang tentang token atau tentang bisnis. Nah di sana tuh banyak orang-orang juga yang bisa teman-teman dapat ilmunya. Jadi kalau memang teman-teman ingin cari relasi atau segala macam yang mau mengetahui tentang Sekuya, bisa langsung masuk ke grup Telegramnya. Ntar gue taruh di link deskripsi. Nah yang gue sangat menarik itu basically kalau kita ngomongin yang barusan adalah kembali kepada kesempatan kerja fresh graduate. Fresh graduate dulu nih. Nah kira-kira kalau misal GameFi dan juga Metaverse ini, skill apa kira-kira yang perlu mereka kembangkan terlebih dahulu? Karena kan memang sebenarnya ada beberapa lini bisnisnya, maksudnya beberapa lini subjek yang mereka harus tekunin kan. Kayak misalkan bisnis branding, ya marketing, branding, karena lo kan jago di branding kan. Terus juga kita bisa ngeliat dari IT, ya kan. Nah kalau dari spesifiknya Sekuya, kira-kira apa yang bisa di develop sama fresh graduate? Kalau bilang jago sebenarnya bakal lebih jago sih tadi kalau dari branding marketing Cuma kalau yang gue lihat yang pasti pertama open minded sih. Gitu. Jadi mereka ketika mau belajar teknis kan bisa tuh, mereka bisa mau belajar dari segi game, mereka mau belajar dari segi Web3-nya, blockchain-nya gitu kan. Mereka mau belajar dari segi mengkonsep itu juga bisa. Tapi yang pasti open mind, kenapa? Karena di Web3 ini berubahnya cepat banget. Tiap hari ada hal baru gitu. Gitu. Jadi ketika mereka mau masuk ke dalam dunia ini, pastikan mereka siap dengan perubahan itu sih. Iya benar. Yang bakal terus maju. Jadi kayak mesti adapt dengan perubahan itu. Kalau dari background apapun menurut gue sangat bisa sih masuk ke Web3. Sangat bisa. Ada rumahnya gitu. Misalnya mereka dari background interior. Bisa juga tuh mereka mau ngebuat dunia interiornya udah bentuk virtual, bikin NFT gitu, bisa juga gitu. Jadi macam-macam sih, karena pada akhirnya menurut gue bakal blending sih antara Web3 dan Web2 gitu. Ya just like peluang masuk ke bisnis gitu. Nah kalau kita lihat dari segi bisnis nih, di Indonesia ini kan memang belum common ya untuk game developing. Lebih banyak duluan justru kan game developernya. Nah, prospeknya kira-kira gimana untuk 2 atau 3 tahun ke depan? Ini pertanyaan bagus nih. Karena sebenarnya di Indonesia nih gaming marketnya gede banget. Iya benar. Data tercatat tuh 25 triliun. 25 triliun untuk user? Revenue. Revenue. Jadi revenue setahun gaming itu 25 triliun. Tapi 99,5% itu keluar. Sayang sih. Jadi nggak masuk ke Indonesia karena sebenarnya bukan karena Indonesia nggak capable untuk ngebuat gitu. Cuma memang dana untuk membuat game yang super bagus itu lebih besar gitu kan. Nah yang menarik adalah ini kita bisa ngeliat nih data. Ini kan data. Ya kita bisa ngeliat, kita mau ngeliat itu sebagai peluang atau ngeliat itu sebagai ancaman, bebas. Kalau kita ngeliat itu sebagai peluang, artinya itu peluang untuk kita bisa mengembangkan game industri. Benar. Gitu, dan spendingnya orang Indonesia untuk gaming itu gede loh. Benar. Gitu. Jadi data tuh mencatat
kalau nggak salah, jadi gue udah ngobrol sama game studio gitu kan, yang lain. Data tuh mencatat misalnya dalam bentuk X ya, untuk nilainya mereka yang mereka spending. Ternyata asli realisasinya itu lebih daripada itu. Oh oke, benar. Lah gue aja, lu berapa Nal kalau di Mobile Legends beli skin? Kayaknya habis 1 juta, 2 juta. Kalau Ragnarok sih dulu. Ya kan zaman Ragnarok kan dulu, ya spendingnya banyak banget sih. Hah? Oh ya, oh iya udah banyak. Nah cuman ntar kita pindahnya ke Skuya. Amin. Iya, pindahnya ke Skuya dong. Karena skinnya pasti banyak banget juga di situ ya kan. Oke, ini berarti menarik. Sebenarnya berarti Indonesia itu banyak banget game developer, tapi ya banyak yang nggak kelihatan aja sebenarnya. Ya, dan mereka banyak yang gedenya tuh di luar akhirnya. Di luar. Gitu, gede di luar gitu kan. Nah justru ini kesempatan menurut gua buat orang-orang yang punya antusias di game, teman-teman gitu ya tuh datang aja gitu, makin lama makin seru gitu, untuk kita bisa ngembangin dunia daripada gaming di Indonesia makin besar. Oke, nah kalau untuk bisnis ini berarti untuk mendapat pendanaan juga gampang. Bagaimana? Nah ini yang pasti sih gini, 2 tahun pertama Sekuya itu ditolak 200 visi. Gila, itu stres banget sumpah. Ya bisa dibilang cukup challenging ya. Cuma kalau dibilang juga sebagai kayak apakah dapat menang susah atau mudah, challenging ya. Oke. Gitu. Dan yang pasti sih sebelum kita mengajukan, kita nggak bisa datang cuma dengan konsep. Yes, right. Jadi mesti ada memang proof of concept-nya, kayak prototype-nya gitu. Itu yang kita bawa gitu kan. Dan kalau bisa sudah ada hal-hal lain seperti community, itu yang terpenting. Oke. Karena ketika gue tanya nih, lo tau nggak sih, data nunjukin ya bahwa dari let's say kalau gue bilang nih ada top 10. Iya. Dari top 10 ini ada 10 negara yang download game paling banyak di dunia. Jadi anggapannya dengan dia pasti lah download game gitu kan. Menurut lo Indonesia ada di nomor berapa? 1 sampai 10. Gua berarti masuk 7 berarti. lah. 7 ya? Iya. Lo tau nggak datanya berapa? Berapa? Nomor 3 bro. Gila. Nomor 3. Bisa di atas gitu ya? Artinya apa? Artinya Indonesia tuh seneng banget main game orang-orang. Oke, benar. Ya kan? Benar. Gitu. Jadi peluangnya besar, tetap datanya besar, tapi memang untuk bisa mendatangkan orang-orang mau main game kita butuh community dulu yang percaya untuk main game. Jadi ketika kita mau cari funding tuh gampang atau enggak, mesti siapin dulu fundamental kita layak nggak dapat funding yang kita mau target itu. Dan memang challenge-nya di situ sih kalau gue lihat. Makanya lu tadi tekankan memang pondasinya itu di komunitas ya. Betul. Nah, yang kalau dari segi Skuya sendiri sekarang fundernya, visinya itu dari mana? Dari kripto kah atau memang dari perbankan? Kalau so far kita dari visi-visi di Dubai ya. Oke. Kemarin ketemu Dubai. Ya ke Dubai juga buat ketemuan juga gitu. Oh, jadi kemarin pecah telur pulangnya nih? Udah pecah duluan sebenarnya. Oh, udah pecah duluan. Jadi dia untuk silaturahmi lah waktu itu. Oh, oke. Kesempatan ya. Ya. Nah, rencananya Skuya dalam waktu dekat mau ada apa lagi nih? Paling dekat sih minggu, kalau ini kan pokoknya gue tanggal 15-16 itu bakal ada di Indonesia AnimeCon. Oh ya, gue lihat itu pamfletnya. Itu jadi debut Sekuya pertama offline, jadi kita bakal punya booth juga di situ. Dan Starla bakal ada cosplaynya. Ada, oke. Nah itu yang cosplay ntar dari cosplayer cosplayernya Muntun. Oke. Jadi memang kita cari yang benar-benar bagus gitu kan. Nah itu bakal jadi langkah pertama kita untuk yang terdekat. Terus langkah selanjutnya kita lagi bakal rilis, kan gamenya masih nunggu nih. Tapi kan community udah ada. Nah gue selalu punya pertanyaan yang paling menarik nih biasa. Kalau gue ngobrol sama orang di dalam dunia project gitu kan. Kalau orang nanya kan gimana cara lu bisa sukses untuk ngebangun sesuatu. Gue nanya kebalik. Gimana kalau project yang lu bangun gagal? Jarang tuh orang ngomong gitu. Ya kan? Bener. Kenapa? Karena kalau kita tahu gimana kemungkinan project kita gagal, kita juga bisa antisipasi gimana biar dia bisa survive. Iya benar. Tapi kalau kita bilang gimana dia bisa sukses, kita nggak tahu gimana dia bakal gagal. Iya benar. Gitu. Nah jadi di situ kita udah langsung antisipasi nih, bahwa kita dengan ada community ini juga bisa kita bawa untuk memberikan benefit buat mereka terkait dengan kebutuhan brand yang tadi kita bahas di awal. Iya benar. Jadi kayak tadi brand kan udah nge-ads gitu kan, mereka butuh ruang yang lebih spesifik yang bisa sesuai target market mereka. Nah di situ kita bakal ngebuat yang namanya kayak Sekuya Plus application, gitu ya, di mana di situ bakal dapat reward yang mereka bakal bisa connect langsung sama brand, ngejakin tes untuk brand kayak gitu. Dan brand jadi bakal bisa ketemu sama community di situ. Oh, itu udah ada? 85%. 85% ya proses berarti ya. Yeah.
Oke, berarti mendekatkan antara komunitas dengan brand. Betul. Oke, nah benefitnya untuk Sequoia apa tuh? Ya paling mudahnya adalah di sana kan nanti bakal ada ekosistem. Oke. Dan token kita bakal ada terkait di situ juga dan bisa jadi reward. Oh, untuk jadi reward juga ya. Betul. Oh, oke. Nah, sama Karafuru masih? Masih dong, masih. Oh, apa NFT-nya? Terakhir kan kita kolaborasi untuk ngebuat satu karakternya Karafuru. Ya, ada koleksi baru kan, yang nanti bakal jadi playable di dalam Sequoia gitu. Jadi IP-nya nanti ketika orang main di game Sequoia juga bisa main karakter yang inspired dari Egao di karakter koleksi Karafuru. Oke, itu sekarang berarti available di Karafuru aja kan? Mereka bisa beli NFT Karafuru Sequoia-nya sudah bisa juga sih di tempatnya Karafuru Sequoia. Oke, ini menarik banget sih. Gue sebenarnya pengen banget ngulik dia brandingnya coy. Cuman kayaknya waktunya pasti panjang banget. Ini anak pinter banget masalahnya. Wah, thank you. Semoga lah ya, semoga. Iya. Nah, gini. Sequoia itu, gua kalau ngelihat Sequoia jarang banget ikut event kripto. Oke. Kemarin di Coinvest ikut gak? Pengunjung. Yeah. Nah, gua diundang jadi speaker di itu juga kan side event yang di Sunsetnya juga. Oh, oke. Yeah. Itu di sebelumnya berarti ya? Coinvest yang besok yang 23 kemarin. Oh, 23. Nah, yang tahun ini? Tahun ini gua sebagai pengunjung. Pengunjung. Iya. Yeah. Oke. Berarti gini. Ini kalau gua ngelihat ya, dari ilmu branding lu, ya kan? Lu kayaknya kelihatan bakar duit juga enggak? Ya kan? Enggak terlalu banyak bakar duit. Nah, metode apa sih sebenarnya branding yang lu pakai? emang kenapa? Enggak, gue ngeliat ini Sequoia punya komunitas yang juga cukup besar, ya kan? Pertama. Terus di kalangan komunitas nama lu bagus banget, ya kan? Dibandingkan, gue nggak membandingkan dengan project-project lain ya, karena gue juga bikin project. Tapi harum banget nama lu. Nama Sequoia, nama lu itu harum banget. Nah, strategi apa? Gua aja nggak tahu nih. Seriusan. Nah, strategi lu tuh apa yang lu pakai? Strategi lu apa kira-kira? Ini gue nggak tahu sih soalnya kalau yang gitu. Cuma kalau ditanya strategi gue yang mungkin paling mudah adalah project itu perlu untuk memberikan bukti aja sih. Bukti aja. Nggak, masalahnya dia tuh senyum senyap banget, tau nggak? Senyum tapi ada, tau nggak? Senyum tapi ada. Lo tau nggak maksud gue gimana? Gimana itu? Jadi kita kan biasa punya namanya kayak timeline kan, marketing dan lain-lain, kita mau buat apa gitu kan. Tapi kalau kalian lihat di Sequoia, tiap 1-2 hari ada kegiatan. Nah, itu dia tuh yang susah. Jadi progres kita itu tercatat dari Februari 2022 sampai hari ini. Jadi kita di white paper kita, itu kita bilangnya living white paper. Jadi kayak orang bisa ngeliat ke Notion kita dan ngeliat progres kita dari bulan pertama sampai sekarang. Iya, benar-benar. Nah, jadi ketika mereka buka nih, misalnya bulan Maret 2022 atau buka Januari 2023 gitu, itu mereka bisa ngeliat kita ngapain aja. Gitu. Jadi sebenarnya kita hanya coba berjalan sesuai dengan ini sih, dengan kegiatan kita terus aktif tiap hari gitu kan. Kayak mesin yang terus jalan aja gitu. Oke, benar. Cuma nembaknya nggak sembarang. Nembaknya nggak sembarangan ya. Jadi menurut gua kalau ditanya tadi aksinya penting, tapi juga perlu tahu target kita mau kemana. Oke, berarti lu juga dapat dukungan dengan tim yang bagus juga sekarang berarti ya? Oh iya, pasti. Sekarang berapa tim? Kita cukup lean sih. Kalau tim internal kayak sekitar 11 aja. Oh, 11. Itu berarti sama tim developing IT? Oh, kalau sama tim game yang bareng sama Agate, karena kita kan sama Agate. Oke, sama Agate. Lebih besar dari itu. Oh, lebih Cuma besar. Internalnya itu yang kayak kan konseptor game, terus arsiteknya lah anggapannya ya. Oke. Terus habis itu yang kita mau membuat strategi kemana, itu 11 itu. Oke. Nah, kalau untuk yang metaverse-nya itu bisa di AR juga ntar pakai Google Suite. Gue pribadi sebenarnya sejauh level sekarang gue masih cukup skeptis dengan itu. Oke, kenapa? Karena gini, ketika kita mau ngebuat orang untuk memakai, kan gini, pertama kembali ke definisi metaverse. Iya, benar. Ya. Metaverse itu menurut lo apa? Gak ada salah benar ya? Iya. Metaverse itu gini, analoginya adalah kita membawa sesuatu kebiasaan yang ada di real life itu menjadi ke digitalisasi. Nice. Gitu. Mau itu lifestyle kah atau mau rutinitas sehari-hari kah, yang dimana
kita bekerja yang di sini, maksudnya kita bekerja di real life yang biasanya ke kantor dan segala macamnya, kita bisa bekerja di dalam metaverse. I see. Gitu ya, itu simpelnya lah. Bagus. Nice. Menurut lo ada limitasi gadgetnya nggak? Limitasi gadget ada? Ada? Iya, dari segi pengguna mungkin. Oke. Tapi berarti maksudnya nggak ada limitasi. Menurut lo ada limitasi nggak? Oh, kalau pakai gadget X baru disebut metaverse. Oh iya, ada juga sih. Ada? Oke. Nah, kemarin nih kan metaverse itu definisi yang muncul tuh di novelnya Neil Stephenson ya. Oke. Jadi dia ngebuat definisi itu tahun 92. Oke. Dia ditanyain habis itu karena menurut waktu Meta udah mengklaim dan ngebuat metaverse besar 2021-an ya. Menurut lo ini metaverse yang lo bayangin gak sih? Gitu. Oke. Jawaban dia adalah sesimpel, menurut dia metaverse yang dia bayangin itu nggak harus menggunakan gadget yang kompleks. Oke. Gitu. Menarik. Gitu. Cukup menggunakan gadget yang memang bisa ngebuat kita kayak tadi lo bilang terkoneksi dengan dunia digital. Iya. Dan simply kalau kita lihat sekarang gadget yang kita punya itu HP. Iya benar. Gitu. Jadi kalau gua bertanya lagi nih pertanyaan kedua, itu satu ya kita tutup kita hold di situ. Iya. Pertanyaan kedua adalah lo kalau pakai gadget nih, laptop, HP gitu, kira-kira sehari sama teman-teman juga nih, kira-kira kalian pakai sehari berapa jam? Lebih dari 12 jam. Wih gila. Ya, kalau lo berapa? Gua sekitar 8 jaman. 8 jaman ya. Data di Indonesia itu nunjukin kok Mbak berapa? Ya, 8-10 jam lah ya. Wih mantap. Data di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan rata-ratanya itu 8,23 jam. 8,23 jam. 12 berarti kan udah jauh over gitu ya. 8,23 jam, 8 jam ya. Itu berarti sekitar sepertiga hidup kita sehari. Iya benar. 12 jam berarti setengah hidup kita sehari. Iya. Nah berarti setengah hidup kita sehari hampir habis di digital. Di digital. Di gadget. Setengahnya lagi kita pakai tidur, makan gitu kan. Berarti hampir hidup kita semuanya udah di digital. Iya benar. Nah berarti yang ketiga pertanyaannya adalah, apakah dengan seperti itu sebenarnya kita udah hidup di metaverse? Kok gomes ya? Iya bener juga sih. Bener juga. Ya secara nggak langsung emang kita udah hidupnya di metaverse berarti. Hanya 2 dimensi. Iya, hanya 2 dimensi. Gua kasih pertanyaan keempat sebelum lu nambahin ya. Oke. Buat lu bisa makin mikir nih terakhir nih. Metaverse itu kan ada alter ego, avatar kita hidupin kayak karakter gitu loh di sana gitu kan. Oh iya ntar kita bakal hidup punya seperti itu. Sekarang gue tanya, ketika lo punya profile di social media, apakah itu 100% menggambarkan lo? Iya. Atau itu sebenarnya menggambarkan citra yang lo pengen bawa ke publik? Iya sih, citra yang mau gue bawa ke publik sebenarnya. Itu bagian dari diri lo. Iya, tapi bukan 100% lo. Bukan 100%. Kan gak mungkin dong lo lagi sedih, lo bilang gue lagi sedih nih guys gitu kan. Bener. Mungkin lo ngomong itu sama pacar lo, kan istri gitu kan. Bener. Atau teman dekat gitu. Iya benar. Di situ lo bilang aja bullish to the moon gitu kan. Iya Gitu. Jadi kita memberikan alter ego yang kita pengen dicitrakan di situ. Apa nggak itu juga bagian daripada metaverse? Iya benar juga. Oke. Berarti gue jadi mikir nih. Ini bisa menjadi impact yang sangat negatif nggak sih sebenarnya? Dengan rutinitas yang seperti ini ya. Oke, ini berarti mikirnya ke wellness nih ya. Iya. Tapi gue jawab pertanyaan tadi dulu ya. Berarti kan kalau ditanya metaverse apakah di tempat Sequoia bakal pakai gadget tadi AR VR gitu? Kalau gue simpelnya adalah dengan kita bakal mulai dari HP sih. Dari handphone. Nah, kita yang Saga itu dulu berarti ya. Betul. Karena menurut gue kita nggak bisa limitasi juga kemungkinan nggak mungkin Sequoia nggak pakai itu nggak. Tapi kita pakai mulai dari apa yang orang punya. Oke. Gitu. Karena kita kalau mau adopsi kita nggak bisa maksa orang pakai gadget lain, menambah biaya lain. Itu berarti kan satu step untuk mereka mesti ke toko pergi beli, antar atau mereka pesan di online. Kayak gitu. Jadi kita pakai gadget yang ada. Oh benar. Gitu. Nah berarti kalau tadi pertanyaan selanjutnya yang tadi terkait dengan apakah itu negatif atau enggak? Kemarin gue habis ikut sesi dari Mas Haji. Oke, Mas Haji. Nah, itu lagi bahasnya tentang ini sih mental health gitu ya, tentang wellness gitu. Nah di sana ada satu hal yang dia bilang yang bagus menurut gue. Dia bilang gini, kadang netizen itu kemarin lu tau kan ada tentang masalah mall anjing dan kucing. Oke. Ya kan? Iya, paham. Nah yang menarik adalah kan banyak plot twistnya tuh. Iya. Waktu keluar video pertama semua pada mencaci si penjaganya. Nah, ketika keluar video kedua semua pada mencaci si mallnya, si mallnya gitu kan. Nah dari Mas Haji bilang kita nih terlalu attach gitu dan dengan banyaknya informasi yang kita punya dengan gadget. Sehingga kita ini jadi short
kita nggak hidup di masa sekarang, kita jadi hidup kita nih bukannya present tapi jadi responsif. Gitu, jadi kita segala sesuatu tuh kayak mesti cepet apa gitu respon. Gue sendiri pun menyadari dari sesi itu bahwa gue pun kebawa. Gitu, mesti kayak terpacu sama sesuatu dengan perubahan, kita nggak boleh, kita FOMO lah anggapannya. Akhirnya netizen tuh FOMO, nggak langsung aja komen apa segala macam. Nah itu bentuk bahwa sebenarnya di Indonesia kalau bilang dampaknya negatif atau enggak dengan kita terlalu attach sama gadget. Paling kalau campaign yang gue lagi mau bawa nanti ke depan nih gitu, di bagian kan gue ada buku juga kan. Di bagian filosofi hidup gue paling lebih ke look up sih. Karena kita kebanyakan look down. Wah, keren banget. Ya kan? Benar. Nah dari situ pesan apa kira-kira yang mau lu sampein? Kadang kita bisa miss a lot of things dari sekitar kita, di kehidupan di sekitar kita. Bahkan gue sendiri melihat bahwa ketika kita bilang bahwa kita mau kerja memberikan buat keluarga, atau buat orang tua, atau buat pacar misalnya gitu kan, atau buat mantan gitu. Siapa tahu ada yang buat mantan gitu kan. Tapi kita lupa bahwa kadang mungkin tuh buat diri kita sendiri karena kita terlalu attach dengan kehidupan digital kita di metaverse. Benar. Jika kita udah hidup di situ gitu kan, di metaverse ini, kita lupa bahwa social media kita ini, metaverse dunia saat ini kita ini bukan 100% dunia real yang kita punya. Tapi justru kita melewatkan dunia real yang kita punya karena kita fokus di gadget. Oke, keren. Ini udah berapa menit lah? Udah 40. Jadi filosofis ya gitu ya. Iya, jadi filosofis. Nih guys, sebenarnya ini gue mau melanjutkan banyak pertanyaan yang mau gue tanyakan ke Joshua, karena ini akan bisa menjadi bahan pembelajaran juga buat gue, buat teman-teman di sini, karena kita bisa ketemu sosok yang inspiratif. Joshua berarti Sequoia udah 2 tahun 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun berjalan, dan gue ngikutin banget Sequoia sampai dengan saat ini. Cuman sorry banget ya, gue kemarin gak ikut IDO bro. Wah aman. Gue gak tahu kalau ada IDO, seriusan. Nah mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya ke depannya. Jadi teman-teman yang mau join di grupnya Sequoia, nanti gue akan taruh ya linknya di deskripsi. Dan juga teman-teman harus follow Instagramnya Joshua, apa Jos? Thank you, di JB0193. JB0193, nanti gue taruh deskripsi juga. Thank you ya atas waktunya. Kita ntar ngobrol lagi ya. Dengan senang hati, makasih banyak.